Baik, ini untuk, eee, Mas Saipul ya, Bang Saipul, untuk, memulai mengolah, data Excel-nya menjadi aplikasi, sudah masuk ke App Sheet, kemudian klik tombol Start, Quick Start ini yang tanda plus untuk membuat, aplikasi yang baru. Kita klik, pilih datanya ya dengan mengklik yang ini, kemudian memberikan nama aplikasinya, ini diketik. Misalnya karena absensi, absensi, aplikasi absensi atau absensi harian. Di dalamnya ada sholat duha dan sholat duha dan al-maksurat gitu ya. Kategorinya pilih lain-lain saja. Di sini bahasa Inggris berarti others, ini klik yang paling bawah. Kemudian pilih datanya. Oke. Kita pilih. Nah, ini nanti larinya ke Google Drive-nya Bang Saipul nih. Saya pilih. Cari punya Bang Jaki, Bang Dapi, Mas Langga, Juan, Teh Husna, Gandul, saya Hurricane. Nah, ya, pilih. Select. Nah, seperti itu. Oke. Kita tunggu nih, tergantung kecepatan. Oke. Nanti tampilnya seperti ini. Ini lagi tampilan. Nah, karena sudah ada data di sana gitu kan. Nah, Mas Saipul karena kan modelnya tabelnya Mas Saipul tuh kan sudah ada namanya seperti ini gitu, sehingga tampilnya seperti ini. Kalau dilihat plus, nah ini tanda plus itu mau nambah. Nah, itu ada waktu masuknya, waktu duha, waktu al-maksurat, sama nama gitu. Cuman kan kelemahannya kalau tabel yang dibuat sama Bang Saipul kan belum ada tanggalnya, jadi cuman waktunya saja. Nah, oke. Sekarang untuk menyelesaikan yang tabel berupa saran dari Pak Hakim itu, kita kecilkan dulu. Jadi format tampilan di HP Android-nya bisa dengan situs desktop, jadi tampilnya seperti desktop komputer gitu ya, seperti ini. Tadi nama ininya absensi harian ini. Oke, kita pilih. Oke, masih belum pindah desktop. Oke, ada hilang lagi 2 kali. Oke nih ya, dari data ini ya kan, kita pindah dulu ke kolom tabel. Kita milih tabel. Nah, kan tabelnya yang ini bawaan dari Mas Saipul ya, karena yang tadi nggak ada tanggalnya. Nah, kita bisa hapus atau mau pakai yang ini silakan, tapi coba pakai punya Pak Hakim dulu karena lengkap ada tanggalnya ya. Nanti kemudian kan di sini kosong nih, nggak ada tabel, tambah tabel ini. Nah, terus ID-nya dia akan nanya kemana ngambilnya, tentunya ke, nah sini ini Excel, kemudian worksheet itu lembar kerjanya mana, kita klik, ada K2. Nah, kan ada banyak nih. Nah, kalau yang dibuat Mas Saipul kan yang sheet 1 itu ya. Kalau Pak Hakim sarannya yang saran 1 sama yang masing-masing gitu ya. Nah, paling simple sih yang saran 1 ini. Oke, nanti sih nggak usah ngasih bilang saran, tulisnya mungkin nama ininya jadi absence gitu ya. Absence, kehadiran atau absen aja. Kemudian itu bisa diizinkan untuk diupdate, ditambah, di-delete gitu. Kalau kita ini hapus, ini nggak bisa ngapus nanti. Kalau ini juga nggak dicentang, ini cuman bisa update tapi nggak bisa nambah.
nambah data. Kalau di sini bisa nambah data, bisa juga menghapus. Nah, oke, setelah sudah add this table. Oke. Kita tunggu. Tergantung wifi malam-malam ternyata makin lemah nih IndiHome ya. Pengaruh juga. Oke, sudah. Oke. Sini masih error. Kita lihat errornya di mana nanti, yang tanda merah ini bisa. Oke, terus ini saran satu. Di kolomnya kita cek. Nah, sudah kolom, pindah nih kan. Kolom tadi tabel. Nah, di saran satu ini diklik, nanti akan muncul ada 6 kolom. Itu row number itu otomatis dari sistem ya. Tanggal sudah benar, diisi dengan date. Nama. Oke. Nah, ini ada di sini kan ada nama, jam absen, ya kan? Duha. Nah, duha jangan teks, masih time juga. Jadi masukin waktu duhanya. Atau paling gampang pilihan gitu. Kalau pilihan misalnya mengerjakan atau tidak mengerjakan gitu kan. Jadi bisa dirubah dengan menggunakan enum. Enum tuh nanti pilihan. Pilihan ya atau tidak. Tuh. Ini juga al-masurat mengerjakan atau tidak gitu ya. Karena kalau ini kan kegiatan yang dikerjakan atau tidak enum ada enum list, ada enum, nanti bedanya satu saat Pak Hakim ajarkan, tapi kali ini kita belajar tentang enum. Oke, nama kan berteks, absennya jam absen itu waktu duha. Kemudian di sini ada key label nih. Key itu tuh kata kunci. Jadi ketika menambah data, kalau kita dari sekian kolom yang ada itu kata kuncinya adalah nama, maka ketika satu baris namanya sama, dia nggak bisa terima. Makanya di sini yang jadi kata kunci adalah tanggal, ya. Jadi kalau misalnya kata kuncinya lah tanggalnya nulis 2 kali, dia akan nggak bisa terima. Misalnya gini, tanggal. Nah, ininya jadi pilihnya satu aja. Kata kunci itu satu. Kalau tanggal, nah, karena kita kan mau menulis tanggalnya sama tapi namanya berbeda-beda. Oke, karenanya itu di sini pilihan paling kita geser ke row number aja. Row number memang kan akan tercatat sebagai row number itu angka di baris ya, row number. Kan sudah pasti beda karena namanya tabel itu ke bawah pasti barisnya row numbernya akan berbeda-beda. Cuman itu nggak ditunjukkan gitu ya. Oke. Setelah itu enum. Nah, kemudian untuk karena enum itu kan pilihan tulisannya ya atau tidak, klik yang ada tanda pensil ini, kemudian diperkecil dulu. Nah, di sini nilainya enum itu karena ada pilihannya di add ditulis, akan ada 2, melakukan atau tidak, berarti di sini tulis ya gitu kan, sama tidak gitu, tidak. Nah, kemudian diizinkan boleh dua-duanya diisi, kita kan pilihnya salah satu sehingga centang yang autocomplete other value. Jadi ketika dipilih salah satu dinyatakan terisi gitu. Kemudian muncul sebagai apa? Automatic, tombol, stuck atau drop down. Drop down tuh kayak gini. Nah, drop down tuh kayak gini nanti munculnya. Kita pilih makanya button tuh muncul nih, tinggal pilih. Oke, setelah ini kita save. Nih ada down. Nah, begitu juga dengan yang
al-maksurat. Al-maksurat kita buat ya sama tidak gitu ya. Ya, apalagi tidak. Tidak dilakukan maksudnya. Tidak. Ya, tidak. Kemudian autocomplete. Jadi cuma salah satu boleh milihnya, nggak boleh dua-duanya. Kalau allow other value itu boleh semuanya milih gitu. Tapi kan nggak mungkin. Oke. Kemudian input modenya button. Jadi akan muncul tombol. Nah, kira-kira bentuknya akan seperti apa? Kita save dulu dengan yang klik down ini, down. Oke, down, selesai. Masih error, nggak tampilan. Oke, di sini kita save. Oke. Nah, kita lihat. Dia kasih saran jangan di row number, tapi karena kita nggak ada pilihan, nggak punya nomor lain, harusnya ada nomor gitu ya. Kemudian nih yang merah-merah. Nah, di sini nih masih muncul error. Nah, errornya ini kita delete aja karena kita cuma pakai saran 1. Oke, sudah. Di UX sudah. Kalender di sini preview-nya kita delete aja. Jadi cuma ada saran 1 aja. Tabel yang digunakan. Setelah itu save. Save. Oke. Pengulang. Oke, ini cuma ada saran 1, errornya udah hilang. Oke, kalau diklik saran 1, nah itu udah muncul. Dan cara nambahnya, nah itu kan ada pilihan. Kalau enum itu karena pilihan, ketika di misalnya tinggalnya udah hari ini gitu ya. Jadi ngabsennya tuh bisa update. Nggak bisa misalnya absen kemarin diisi hari ini gitu. Terus namanya ditulis di sini namanya misalnya tadi Juan gitu ya. Absennya kapan? Nah, dia akan secara otomatis di jam sekarang gitu. Kalau pagi-pagi ya jamnya pagi. Jadi tapi bisa dirubah kayak gini. Ya. Setel. Kemudian duha apa enggak? Misalnya enggak duha, telat. Al-maksurat, iya kemudian masih masuk gitu. Kemudian save. Nah, Juan ya. Kalau diklik, datanya akan seperti ini. Nah, sampai situ ya akan nge-save. Kemudian UX udah, data udah, sekarang kita ke UX juga tapi di brand. Nah, di brand ini Bang Saiful bisa milih nih tampilan layarnya mau seperti apa, misalnya like, mau terang atau gelap. Gelap tuh sininya nanti gelap. Nih. Gelap kayak gini tuh. Kalau terang nanti tampilnya terang. Nah, terang seperti ini. Warnanya di sini biru kan, bisa pilih warna merah misalkan atau jadi merah. Oke, terus logonya. Nah, untuk logo sini saya nggak dapet logo tapi bisa custom. Kalau custom, nah custom ini nanti klik di sini nih. Klik di sini. Nah, pilih image-nya. Ini punya Gandur, punya Ataya, Hurricane nggak nemu saya. Ini punya Langga kayaknya nih. Pinjem punya Langga. Ya udah, nanti masukin ke Google Drive dulu ya. Baru bisa logonya dipakai. Oke, kita cancel. Kemudian show name in header nih. Kenapa error? Oke. Accept. Enable fetch. Oke, cancel. Oke, nah di sini kan kalau kita memunculkan di sini saran 1 atau namanya absen lah. Muncul di sini, klik yang ini. Jadi munculkan judul nama
nama yang kita pilih tabelnya di header tuh di atas di sini. Nanti dia muncul gitu ya. Kenapa hilang ini? Oke. Absensi harian benar. Kemungkinan di sini nih di UX di view-nya kita lihat saran 1 ada. Kita lihat list. Oh, dia modelnya card. Kita pilih tabel ya, seperti ini ya. Atau deck seperti ini. Nah, jadi muncul seperti ini, ada saran 1 itu ya. Kalau sudah, kemudian kita ke info. Tadi brand udah ya, untuk ganti logo. Nah, di info ini kita bisa ngedit logonya, edit namanya ya. Description ya. App performance. Integrasi monitor. Jangan sampai sini dulu, kita balik. Versi pengarang, teamwork transfer, versinya ditanya. Oke, ini spek. Oke, di sini kita edit logo gitu ya. Kita klik. Edit logo larinya ke sini. Ke brand. Option, location, view. Coba edit dashboard. Nah, ini kita edit name bisa encryption. Nah, di sini app properties. Nah, di sini bisa merubah nama yang unik untuk aplikasi. Silakan diganti di sini. Terus short description itu deskripsi tentang aplikasi. Ya, 1 kalimat, misalkan aplikasi absensi SM2 Semerbak. Silakan kategorinya, silakan diisi atau enggak, fungsinya industri. Nah, ini silakan ditulis deskripsi tentang ini, misalkan absen teman-teman agar selalu ingat ya, mengerjakan aktivitas pagi ya, aktivitas pagi seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah, tadi save-nya di sini ya, di sini save. Kalau sudah save, sampai sini nanti belajar untuk di deploy menjadi aplikasi yang siap install gitu ya. Sampai sini dulu. Nanti selanjutnya lihat video selanjutnya ya.